Bab 504, Kebingungan Dewa Binatang. Raja beruang es itu sangat polos. Dia tampak sangat bodoh, tetapi sangat bertekad. Meskipun dia tahu bahwa permaisuri salju telah kehilangan tubuh aslinya, dia masih mendengarkannya, justru karena dia telah menyelamatkannya dan membawanya ke atas. Dia memperlakukan Ratu Salju seperti ibunya, dan memperlakukan Huo Yuhao sebagai kakeknya. Jika Raja Beruang Es berada dalam situasi hidup atau mati dan Huo Yuhao hanya berdiri di satu sisi menonton, bagaimana dia bisa cocok menjadi mitra Raja Beruang Es? Ini sebabnya Huo Yuhao tidak ragu sama sekali. Baginya, harga berapapun yang harus ia bayar tidak sebanding dengan perasaan jelas di hatinya. Dia bersedia mengambil risiko untuk bayi kecil. Namun, dia tidak sepenuhnya tidak rasional. Dia ingin mengandalkan skala terbalik. Meskipun dia tidak tahu apakah itu bisa menahan kilat, dia masih melakukannya dengan sukarela. Saat petir berbentuk bola jatuh dari langit, ki alami yang menakutkan langsung menelan Huo Yuhao. Permaisuri salju ingin bergegas, tetapi terlempar oleh ki alami yang sangat besar. Raja Beruang Es dipenuhi dengan keheranan. Dia telah roboh di tanah dan jelas merasakan hidupnya menghilang. Dia juga dengan jelas melihat bagaimana bola petir itu benar-benar menelan Huo Yuhao, yang sangat kecil dibandingkan dengan dia, tetapi muncul begitu tinggi dan kuat di udara sekarang. Kakek, bayi kecil terisak. Dia tidak bisa lagi tetap tenang seperti sebelumnya. Dua butir air mata besar bergulir dari sisi matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekhawatiran yang datang dari Huo Yuhao. Yuhao, teriak Ratu Salju. Pada saat ini, dia juga dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan binatang buas. Bahkan jika dia memiliki skala terbalik Beast God, bagaimana dia bisa yakin bahwa Dewa Beast akan muncul pada saat ini untuk menyelamatkannya? Selain itu, ini adalah demi-plan spektral, bukan benua Douruo. Bahkan jika Ditian ada di sini, bisakah dia melakukan sesuatu? Sebelum jawaban apapun diketahui, Huo Yuhao masih didakwa tanpa ragu-ragu. Apa yang ditunjukkan ini, itu menunjukkan keterikatannya dengan Little Bai. Jika dia sudah seperti itu kepada Little Bai, bagaimana dia akan memperlakukan permaisuri salju, permaisuri es, dan cacing Skydream? Secara alami akan lebih baik. Pada saat ini, permaisuri salju dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia tidak hanya bersyukur bahwa Huo Yuhao telah menyelamatkan Little Bai. Dia juga bersyukur bahwa dia telah menunjukkan sisi baiknya pada manusia. Permaisuri salju tahu bahwa jika Huo Yuhao selamat dari cobaan ini, dia dan para spirit lainnya tidak akan lagi memiliki penghalang lain bersamanya. Raungan naga nyaring akhirnya terdengar. Namun, suara itu juga terdengar seperti tersiksa. Cahaya hitam pekat menyebar dan menelan semua kilat. Huo Yuhao jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Di langit, cakar naga hitam pekat tetap di udara, dan meraih ke arah awan bencana. Pada saat yang sama, suara marah terdengar. Huo Yuhao, Anda benar-benar mencari mati. Jika kamu mati di hutan, aku masih bisa mencuri takdirmu. Kamu bajingan. Petik 2. Permaisuri salju tersenyum. Namun, senyum itu hanya bertahan sesaat sebelum membeku di tempat. Itu karena cakar itu meraih ke arah langit. Awan bencana begitu kuat sehingga mereka hampir membunuh Raja Beruang Es. Namun, mereka dihancurkan oleh cakar. Naga, Tuhan, cakar. Kata Ratu Salju, kata demi kata. Pada saat yang sama, dia juga mengambil kesempatan untuk menghilang ke dalam tubuh Huo Yuhao sama seperti Ditian yang terlalu teralihkan perhatiannya untuk diperhatikan. Saat ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Namun, dia tidak kesakitan, karena dia benar-benar mati rasa pada saat ini. Semua tulang, otot, lorong, dan bahkan laut rohaninya mati rasa pada saat ini. Namun, yang menurutnya sangat mengejutkan adalah ia merasa gatal. Itu tidak nyaman dan sekaligus nyaman. Apa yang sedang terjadi? Awan bencana menghilang. Suara Dewa Binatang itu sekali lagi terdengar. Yuhao, apa yang kamu lakukan? Mengapa ada petir bencana? Beraninya kamu menggunakan tubuhmu sendiri untuk menghalangi petir bencana. Jika Anda melakukan ini sekali lagi, Anda bisa pergi dan mati. Petik 2. Ditian memang geram. Meskipun dia telah menggunakan cakarnya untuk menghancurkan bencana, dia adalah orang yang menderita dampak terbesar dari petir ketika dia dipanggil dengan skala terbalik. Adalah penting untuk mengetahui bahwa itu adalah tahap terakhir dari malapetaka, yang ketika itu melepaskan serangan terkuatnya.
Bahkan binatang jiwa 300.000 tahun seperti Ice Bear King tidak bisa mengatasinya. Ditian bergegas menggunakan kekuatan spasial, dan segera menderita serangan yang kuat. Dapat dimengerti berapa banyak rasa sakit yang dia alami. Dia benar-benar terluka. Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya dan menyentuh rambutnya yang benar-benar hangus. Dia terkekeh, Beast God, terima kasih. Saya hanya membantu seorang teman. Jika tidak, dia akan mati. Petik 2. Apa? Cakar naga menghilang. Proyeksi hitam yang hampir transparan muncul di udara. Ditian tidak bisa benar-benar melampaui waktu dan tiba di sini dengan tubuh aslinya, terutama karena mereka tidak berada di benua Douluo. Fakta bahwa ia mampu melakukan ini sepenuhnya menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang kekuatan spasial. Mengenai fakta itu, Huo Yuhao benar-benar ketakutan. Ditian jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ditian melihat sekeliling, dan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Tempat apa ini? Ini bukan benua Douluo. Tampaknya menjadi dimensi spasial paralel. Apakah ini orang jahat? Bagaimana ini mungkin? Apakah ini orang jahat yang diciptakan oleh makhluk fana? Petik 2. Saat Ditian berbicara, keheranan dalam suaranya menjadi semakin jelas. Di benua Douluo, dia mengakui dirinya sebagai keberadaan terkuat. Dia juga yang paling dekat dengan menjadi dewa. Indranya jauh lebih akut daripada Ultimate Douluo atau Savage Beast lainnya. Karena kepekaannya, terutama terhadap kekuatan spasial, ia mampu menjadi yang terkuat dari 10 binatang buas besar di benua Douluo. Meski begitu, dia tidak sepenuhnya percaya diri dalam menciptakan Demiplan seperti itu. Ini bukan pesawat yang lengkap, karena dia tidak bisa merasakan ekologi yang lengkap di pesawat ini. Tidak ada aura para dewa dalam Demiplan ini, juga. Ini juga berarti bahwa itu adalah pekerjaan makhluk fana. Jika itu masalahnya, seberapa kuat orang yang telah menciptakan pesawat ini? Paling tidak, dewa binatang itu lebih rendah darinya. Sepertinya ada seseorang yang lebih kuat darinya, seseorang yang berada di antara dewa dan dia yang ada. Baginya, ini bukan pukulan besar. Sebaliknya, itu adalah penemuan yang menarik. Sudah beberapa saat sejak Ditian memiliki motivasi untuk berkultivasi. Itu karena dia jelas tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi dewa, bahkan jika dia bekerja lebih keras. Dia hanya bisa mempertahankan kondisinya saat ini. Namun, setelah menyaksikan keberadaan Demiplan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak senang? Jika kemampuannya dapat meningkat sedemikian rupa sehingga dia dapat menciptakan Demiplan seperti itu, apakah dia akan mampu selamat dari bencana berikutnya dan mungkin hidup selama 100.000 tahun lagi? Setelah menyadari semua ini, Ditian tiba-tiba sangat termotivasi. Kemarahan yang dimilikinya untuk Huo Yuhao sebelumnya juga sebagian besar menghilang. Ketika dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao lagi, dia secara alami memperhatikan Raja Beruang Es. Binatang buas tipe es dengan budidaya 300.000 tahun. Apakah kamu dari Extreme North? The Beast God sedikit bingung ketika dia melihat Ice Bear King. Raja Beruang Es tidak mengeluarkan suara. Saat ini, dia hanya melihat Huo Yuhao. Ada pandangan kedekatan di matanya, seolah-olah dia sedang melihat ayah atau kerabatnya sendiri. Dewa binatang itu sangat kuat. Dia tahu dari sorot mata Raja Beruang Es bahwa Huo Yuhao telah menentang serangan atas namanya. Keheranan yang dialami Ratu Salju sebelumnya juga datang kepadanya. Meskipun Raja Beruang Es tidak datang dari Great Stardew Forest, dia juga binatang buas. Ditian menganggap dirinya raja dari semua binatang buas di benua Douluo. Semua binatang buas seperti bangsanya. Ketika dia melihat bagaimana Huo Yuhao telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan binatang buas, amarahnya semakin hilang. Huo Yuhao bertanya pada Ditian, Beast God, bisakah kamu menyelamatkannya? Dia sangat terluka karena melawan petir. Petik 2. Ditian turun dari langit dan mendarat di samping Huo Yuhao. Dia hanya melirik Raja Beruang Es sebelum berkata, aku tidak bisa menyelamatkannya. Asalnya sangat rusak karena melawan petir, dan inti jiwanya juga retak. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya sekarang adalah menjadikannya roh Anda. Bagaimana kekuatan jiwamu mencapai peringkat 80 begitu cepat? Petik 2. Meskipun skala terbalik Ditian ada di tubuh Huo Yuhao, dia hanya bisa merasakan apa yang terjadi setiap kali Huo Yuhao merasakan aura di alam ilahi, atau ketika dia dalam bahaya. Dia tidak bisa memantau Huo Yuhao sepanjang waktu. Saat ini, dia terkejut menyadari bahwa Huo Yuhao sudah berada di peringkat 80. Budidaya orang ini meningkat terlalu cepat.
Apakah benar-benar tidak mungkin? Huo Yuhao bertanya dengan cemas. Kamu telah mengatasi 8 bencana. Kamu sangat berpengalaman. Ayo, selamatkan dia. Petik 2. Ditian mendengus dan berkata, mengingat status saya saat ini, mengapa saya berbohong kepada Anda? Jika saya tidak bisa menyelamatkannya, saya tidak bisa. Bukankah kamu peringkat 80 sekarang? Cepat, bergabung dengannya. Kalau tidak, akan terlambat. Karena kamu menyelamatkannya, aku yakin dia bersedia menjadi rohmu. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Ditian, bayi kecil sudah mengangguk berulang kali sebelum Huo Yuhao bahkan membuka mulutnya. Tidak hanya ada ekspresi kegembiraan di matanya, tetapi bahkan ada keinginan besar. Huo Yuhao tahu bahwa tidak ada jalan lain. Jika bahkan Ditian tidak bisa menyelamatkannya, bayi kecil tidak akan bisa hidup. Dia mengerutkan bibirnya, dan kemudian mengangguk pada Little Bai. Mata bayi kecil langsung bersinar. Seolah-olah dia mengalami lonjakan energi sesaat sebelum dia meninggal. Dia secara paksa membalikkan badan dan membungkuk di depan Huo Yuhao. Ditian berkata, mulailah kemudian. Aku akan melindungimu. Setelah kamu menyatu dengannya, aku punya sesuatu yang penting untuk kamu tanyakan. Petik 2. Terima kasih. Huo Yuhao tidak banyak bicara. Setelah dia mengucapkan terima kasih, dia segera mulai membaca mantra untuk kontrak yang sama. Dalam hal menyatu dengan roh, Huo Yuhao memiliki pengalaman terbesar dari semua guru jiwa. Dia adalah orang yang telah menetapkan profesi sebagai Master Transmisi Spirit, dan Pagoda Master of the Spirit Pagoda. Formasi secara bertahap muncul di bawah Huo Yuhao dan Ice Bear King. Huo Yuhao merasakan maksud Raja Beruang Es, dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan spiritualnya, memanggilnya. Raja Beruang Es perlahan-lahan mengangkat salah satu cakar depannya dan mengulurkan jari ke Huo Yuhao. Jarinya terlalu tebal, bahkan ketika Huo Yuhao menempatkan seluruh telapak tangannya di jari Ice Bear King, itu bahkan tidak bisa menutupi ujung jari. Cahaya biru es yang lembut beriak dari tubuh Raja Beruang Es. Dia adalah binatang buas yang selamat dari 2 bencana. Setelah mengalami petir bencana ini, secara teknis dia adalah binatang buas yang telah melalui 3 bencana. Hanya saja dia tidak bisa bertahan lagi. Cahaya biru redup juga muncul di tubuh Huo Yuhao. Ketika dia melihat perubahan pada tubuh Huo Yuhao, Ditian berseru dengan lembut karena terkejut. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Cahaya biru es yang dilepaskan dari tubuh Little Bai berubah menjadi cincin yang menelan Huo Yuhao. Huo Yuhao terpana menyadari bahwa kekuatan asal Little Bai benar-benar cocok dengan miliknya. Tidak ada penolakan selama proses fusi sama sekali. Dia juga tidak merasa kembung karena kekuatan asal Little Bai terlalu besar. Setelah dia menyatukan kekuatan Little Bai ke dalam tubuhnya, dengan cepat menyatu dengan kekuatan jiwanya. Bahkan membantu menyerap manifold Mysterious Ice Essence dalam darahnya. Huo Yuhao berubah menjadi biru es. 7 cincin jiwa dari Ice Jade Empress Scorpion juga secara bertahap muncul. Merah, oranye, 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 merah, dan merah. 7 cincin jiwa bersinar terang. Dalam pertarungan normal, Huo Yuhao tidak akan mengungkapkan warna cincin jiwanya, itu setara dengan mengatakan kepada lawannya bahwa dia luar biasa. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia jelas tidak berani ceroboh, dan melakukan yang terbaik untuk fusi ini. Cincin jiwanya dengan demikian dalam bentuk dan warna aslinya. Murid-murid Ditian menyusut sedikit. Dia kagum, anak ini memang luar biasa. Tidak heran dia bisa menarik panggilan dari dunia ilahi. Saya harus mengawasinya lebih dekat. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkannya membawa aura dewa takdir binatang ke dalam dunia yang saleh. Tubuh Raja Beruang Es perlahan runtuh, dan aura hidupnya perlahan menghilang. Cincin jiwa merah baru dengan 3 pola emas perlahan bangkit dari kakinya. Sejak saat ini, Huo Yuhao benar-benar menjadi jiwa Douluo. Dia sekarang adalah Douluo jiwa dengan 8 cincin. Bahkan Huo Yuhao tidak mengharapkan jiwa bela diri es tertinggi untuk menjadi yang pertama mencapai 8 cincin. Bahkan, semakin sulit untuk menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri utamanya. Terlalu sulit untuk menemukan makhluk berjiwa roh tipe spiritual. Selain itu, karena jumlah roh yang telah meningkat, Huo Yuhao menjadi semakin tidak rela untuk membunuh binatang buas untuk meningkatkan jumlah cincin jiwa yang dia miliki. Bab 505, Xiao Bai Sang Jiangshi. Penggabungan ini memberikan kekuatan yang cukup sehingga Ice Jade Empress Scorpion tidak lagi membutuhkan cincin jiwa. Ini bukan hal kecil.
Jika laut spiritualnya tidak bisa menangani kekuatan spiritual rohnya, semuanya akan sia-sia. Dampaknya pada dirinya juga akan sangat besar, dan mungkin saja kemungkinan laut spiritualnya akan hancur. Tidak mungkin bagi seseorang untuk meniru metode yang digunakan Huo Yuhao untuk menyatu dengan 5 roh. Dia hanya bisa melakukannya karena kekuatan spiritualnya ada di dunia material beton, dan juga karena dia memiliki tengkorak takdir singa emas bermata 3, serta inti jiwa mata rohnya. Cahaya biru es perlahan memudar. Huo Yuhao hanya merasa bahwa dia terus membaik. Kekuatan jiwa di tubuhnya terus meningkat. Kenikmatan mengalami terobosan membuatnya merasa seolah akan terbang. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Manifold Mystic Ice Essence yang tersisa langsung meleleh dan menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Raja Beruang Es sudah kaku. Aura hidupnya benar-benar lenyap. Namun, kehidupan baru perlahan-lahan mulai terbentuk di tubuh Huo Yuhao. Roh Little Bai perlahan terbentuk. Raja Beruang Es adalah binatang buas yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Berbicara secara logis, dia harus bisa memberi Huo Yuhao tulang jiwa. Tapi Huo Yuhao tertegun karena tidak ada tulang jiwa yang muncul. Hanya rohnya yang terbentuk. Cincin jiwa merah ke-8 sepenuhnya menunjukkan kekuatan dari 100.000 tahun jiwa binatang buas. Dia perlahan-lahan berdiri dan melihat mayat besar Ice Bear King. Huo Yuhao hanya bisa menghela nafas. Bai kecil, aku masih tidak bisa membantumu pada akhirnya. Sebenarnya, Huo Yuhao tidak ingin Little Bai menjadi rohnya setelah dia mengembangkan perasaan untuknya. Dengan menjadi rohnya, itu berarti Bai kecil akan kehilangan tubuhnya. Sampai batas tertentu, dia sudah mati. Huo Yuhao tidak sepenuhnya yakin menjadi dewa. Jika dia bisa membantu Little Bai mengatasi kemacetannya, dia akan bisa hidup selama 100.000 tahun lagi. Sama seperti Huo Yuhao merasa sedikit sedih, Dewa Binatang di Tian tiba-tiba berseru dengan heran, "Oh, apa yang terjadi?" Mati. Petik 2. Huo Yuhao berpikir bahwa beberapa hantu berkeliaran ke arah mereka. Dia ingin melihatnya, tapi dia terkejut menyadari bahwa mayat hangus Little Bai benar-benar telah pindah. Setelah ini, mayat itu secara bertahap duduk. Ini, Huo Yuhao terbelalak kaget saat dia melihat Little Bai. Bai kecil menegakkan punggungnya. Tubuhnya masih raksasa, tetapi potongan hangus mulai jatuh dari tubuhnya. Setelah ini, dia meraung dalam. Raungannya sangat istimewa. Dibandingkan dengan raungan aslinya, itu jauh lebih tajam dan aneh. Namun, para hantu yang berpikir bahwa segala sesuatu telah kembali normal setelah bencana kilat benar-benar melihat ke arahnya. Setelah ini, Huo Yuhao merasakan semacam kekuatan khusus yang berkumpul di arah ini dan masuk ke tubuh Little Bai. Auranya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebagai bit hangus jatuh dari tubuhnya, kulit Little Bai menumbuhkan lapisan bulu keabu-abuan, masih berkedip dengan cahaya biru redup. Mata Bai kecil juga berubah abu-abu, dan cahaya aneh terus mengubah dirinya. Apakah dia menjadi mayat hidup? Huo Yuhao bergumam sendiri. Ditian mengangguk dan berkata, "Sepertinya begitu. Sepertinya dia telah dibatasi oleh dunia ini. Ini adalah karya dari orang jahat ini. Bahkan setelah dia menjadi rohmu, sepertinya sebagian rohnya masih ada di tubuhnya sendiri." Setelah itu, tubuhnya perlahan berubah menjadi mayat hidup. Dia awalnya adalah binatang buas, yang berarti dia sangat kuat, dan tubuhnya masih cukup tangguh. Meskipun dia sangat terluka sebelumnya, dia tampaknya telah menjadi lebih kuat setelah menjadi mayat hidup. Auranya sama sekali tidak lemah. Petik 2. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik bahwa Little Bai telah menjadi mayat hidup. Pada saat ini, cahaya putih menyala. Bai kecil, yang telah berubah menjadi manusia, muncul di samping Huo Yuhao. Ketika dia melihat tubuh aslinya meraung ke langit, dia juga heran. Dia baru saja menyelesaikan penggabungan roh, dan masih belum merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri sebelum situasi ini muncul. Saat Dewa Binatang itu ada, permaisuri salju tidak bisa muncul. Akibatnya, Bai kecil kehabisan sendiri. Huo Yuhao tercengang ketika dia bertanya Little Bai, apa yang terjadi? Bisakah Anda merasakan perubahan pada tubuh Anda? Petik 2. Bai kecil menjawab, "Kakek, aku akan mencoba." Ketika dia berbicara, dia menutup matanya, dan kekuatan lembut asal spiritualnya dengan hati-hati menjulur ke tubuhnya. Tubuhnya, yang menyerap aura spektral dari Demiplan, segera merasakannya ketika Little Bai mencoba menjangkau. Tubuhnya segera berbalik dan menatapnya. Saat keempat mata bertemu,
bayi kecil dan tubuh spektralnya bergetar. Pada saat berikutnya, bayi kecil mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. Bos, saya sudah terhubung dengan itu. Itu masih aku. Saya bisa merasakan aura saya sendiri. Petik 2. Huo Yuhao bingung, dan menggaruk kepalanya. Dia bertanya, apa yang terjadi? Little Bai menjawab, sepertinya aku dibatasi oleh aturan dunia ini ketika aku mencoba menjadi rohmu. Garis rohku masih tersisa di tubuhku. Tanpa saya mengendalikan tubuh saya sendiri, itu mulai berubah sesuai dengan aturan dunia ini. Itulah yang terjadi. Saya harus menjadi vampir, sebagaimana manusia menyebutnya. Namun, aku merasa lebih kuat walaupun aku vampir sekarang, terutama tubuhku. Namun, saya perlu menyerap lebih banyak energi terlebih dahulu. Hehe, aku sudah bilang bahwa aku suka tempat ini. Luar biasa, saya bisa hidup sebagai dua entitas sekarang. Ini luar biasa. Huo Yuhao juga sedikit linglung. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Namun, karena itu sudah terjadi, dan bayi kecil dapat terhubung ke tubuhnya sendiri, hal-hal sudah dianggap tidak terlalu buruk. Setidaknya dia tidak akan diserang. Jika mayat Little Bai bahkan lebih kuat dari Little Bai pada awalnya, itu tidak akan memiliki lawan dalam Demiplan ini, dan bisa memerintah seluruh tempat. Itu memang bukan hal yang buruk. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ini bagus asalkan Anda baik-baik saja. Bayi kecil, kembalilah ke tubuhku terlebih dahulu dan biarkan aku merasakan perubahannya. Anda baru saja menjadi roh saya. Anda tidak bisa membuang terlalu banyak kekuatan asal Anda. Petik 2. Baiklah. Bayi kecil segera setuju. Dia menghilang ke tubuh Huo Yuhao setelah menatap Huo Yuhao dengan tatapan mengaduk di matanya. Huo Yuhao beralih ke Dewa Binatang. Ditian kesal ketika dia berkata dengan ekspresi aneh, Huo Yuhao, kamu menjadi semakin tidak jelas bagiku. Ceritakan tentang sejarah Demiplan ini. Itu tidak mungkin muncul begitu saja. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Petik 2. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada gunanya menyembunyikan hal-hal dari Ditian. Meskipun skala terbalik telah membatasi hubungannya dengan alam ilahi, Ditian masih menyelamatkannya pada banyak kesempatan. Huo Yuhao tidak menyukainya, tetapi dia juga tidak membencinya. Dia hanya memperlakukannya sebagai target yang ingin dia capai di masa depan. Demiplan ini diciptakan oleh seorang guru saya. Dia disebut Electrolux, hukum ilahi dari necromancy. Dia adalah eksistensi mulia yang berasal dari dunia lain. Petik 2. Huo Yuhao menceritakan bagaimana dia berhasil menyatu dengan Electrolux, dan bagaimana dia dibimbing olehnya, mendapatkan kemampuan necromantik yang kuat dalam prosesnya. Ditian sama sekali tidak meragukannya atau mengajukan pertanyaan. Dia hanya mendengarkan dengan serius. Hukum ilahi necromancy datang dari dunia lain. Electrolux bahkan memiliki indera ilahi sendiri. Semua ini dianggap sebagai inspirasi bagi Ditian. Mengenai hal ini, Huo Yuhao tidak berpikir itu penting. Bahkan jika Ditian belajar sesuatu dari ini, dia tidak bisa menjadi dewa. Baiklah, kamu sudah memberitahuku semua yang perlu aku ketahui. Demiplan ini agak bagus. Anda harus melestarikannya dengan baik. Itu bisa menjadi bagian dari kekuatan Anda. Mengingat kemampuan Anda saat ini, Anda sudah dapat menggunakannya untuk sebagian besar. Anda harus berhati-hati di masa depan. Berhentilah mendapat masalah, saya tidak bisa selalu menyelamatkan Anda. Apakah kamu mengerti? Ditian berkata dengan serius. Iya nih, terima kasih, Penatua Ditian, karena telah menyelamatkan hidupku. Huo Yuhao mengangguk pada Ditian. Proyeksi yang Ditian menghilang secepat itu muncul. Itu hanya menghilang ke udara tipis. Huo Yuhao diam-diam terpesona. Penatua Ditian memang eksistensi terkuat di benua. Kapan kendali saya atas kekuatan spasial mencapai standarnya? Mayat Little Bai masih menyerap kekuatan spektral dalam pesawat ruang angkasa untuk mengubah dirinya. Huo Yuhao tidak berani tinggal terlalu lama, karena dia masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Jika bukan karena fakta bahwa Little Bai tiba-tiba menghadapi masalah yang mendesak, dia pasti sudah merapikan dirinya dan bersiap-siap berangkat ke Akademi Shrek. Ketika Huo Yuhao kembali ke Sekte Tang dan kamarnya sendiri, dia merasa tertekan. Alasannya sangat sederhana, rambutnya. Apakah kilat surgawi itu begitu mudah dilawan? Meskipun Huo Yuhao tidak jelas tentang apa efek petir pada tubuhnya, dia bisa dengan jelas melihat rambut-rambut yang kusut di kepalanya sekarang. Rambutnya tidak panjang atau pendek. Itu baru saja mencapai bahunya.
Sekarang semuanya mencuat seperti landak. Dia bahkan tidak bisa menekannya. Bagaimana dia bisa melihat orang seperti ini? Dia tidak bisa menahannya, dia harus mandi lagi. Air yang cukup akhirnya mengembalikan rambutnya menjadi normal. Namun, saat dia tersambar petir, rambutnya masih keriting setelah kembali normal. Tetapi efeknya tidak terlalu buruk. Setidaknya dia tidak menjadi jelek. Melihat langit di luar, hari sudah gelap. Huo Yuhao dengan cepat mengenakan pakaian baru yang diberikan BB padanya. Mereka pas. Dia mengenakan jubah prajurit putih, yang hanya memiliki beberapa aksesoris. Namun, banyak bagian jubah itu terbuat dari sutra. Meskipun jubahnya putih, itu memantulkan cahaya ke derajat yang berbeda, dan membuat Huo Yuhao terlihat sangat elegan di dalamnya. Huo Yuhao juga merasa lebih bersemangat dan segar saat dia mengenakan jubah. Pada saat ini, Huo Yuhao merasakan kegembiraan pertamanya setelah bergabung dengan Little Bai sebagai spirit kelima. Kegembiraan ini tidak datang dari rohnya, tetapi dari kenyataan bahwa ia sekarang adalah jiwa Douluo yang berdering 8. Asal Douluo hanya kalah dengan titlet Douluo. Huo Yuhao baru berusia hampir 20 tahun. Tidak ada seorang pun dalam sejarah Akademi Shrek yang mampu mencapai apa yang ia miliki di usia ini. Zhang Lexuan menjadi Sol Douluo ketika dia berusia 30. Dan dia sudah menjadi kebanggaan Akademi Shrek saat itu. Huo Yuhao bergidik ketika dia memikirkannya. Dia tidak berani menunda lebih jauh. Dia bahkan tidak repot-repot makan, dan dengan cepat bergegas menuju Akademi Shrek. Jika dia terlambat, dia mungkin marah padanya. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya, dia masih harus lulus. Huo Yuhao bergegas ke Akademi Shrek. Sekolah sudah berakhir, dan semua siswa mengalir keluar. Gerbang akademi jauh lebih ramai daripada saat dia masuk untuk pertama kalinya, dulu sekali. Karena perluasan kota Shrek, seluruh akademi sekarang menjadi daerah yang sibuk. Butuh beberapa upaya untuk menembus gerbang. Tepat ketika dia bersiap untuk memasuki akademi, dia mendengar beberapa siswa mendiskusikan sesuatu. Aku dengar akan ada tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut di halaman dalam malam ini, di Danau Dewa Laut. Lebih jauh lagi, Fated Blinded tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mereka yang tidak dari halaman dalam diizinkan untuk mengamati acara tersebut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi saya tidak yakin apa alasannya. Petik 2. Aku yakin kamu tidak. Sepupu saya berasal dari halaman dalam. Kali ini, tanggal takdir Laut Dewa Laut terbuka untuk murid halaman luar karena itu digunakan sebagai cara untuk merangsang kita untuk bekerja lebih keras. Hanya dengan bekerja keras dan menjadi murid pekarangan bagian dalam, kita dapat berpartisipasi dalam tanggal butir takdir sikat. Penting untuk mengetahui bahwa senior kita yang mengambil bagian dalam tanggal buta sangat berbakat. Akan lebih baik memiliki pasangan seperti itu. Terlebih lagi, saya pernah mendengar bahwa tingkat keberhasilannya tinggi. Banyak manula tidak mau mengungkapkan perasaan mereka ketika mereka masih di halaman luar. Mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan semuanya. Tentu saja, saya juga mendengar bahwa penting bagi seseorang untuk menjadi cukup kuat jika mereka ingin mencapai sesuatu di tanggal buta. Petik 2. Ya, kita harus bekerja keras. Saya akan bekerja keras. Suatu hari, saya harus berdiri di Danau Dewa Laut dan ikut serta dalam tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Ayo pergi dan cari makan cepat. Kami akan bergegas kembali setelah kami selesai makan dan mendapatkan tempat yang bagus. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Petik 2. Hehe, kamu tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Saya siap membeli alat jiwa pembesar. Dengan benda itu, aku bahkan bisa melihat lengan baju senior kami dengan jelas. Selain itu, tidak semahal itu juga. Detang Sekte baru saja merilis badge baru dari mereka. Apakah kamu mau satu? Apa? Ada sesuatu yang sebagus itu? Tentu saja saya menginginkannya. Aku masih bisa menggunakannya untuk mengintip anak perempuan di masa depan. Saat dia mendengarkan sampai titik itu, Huo Yuhao menjadi nostalgia. Saya benar-benar tidak berharap siswa halaman luar diizinkan untuk mengamati Fated Blinded. Sepertinya kedua junior itu benar. Mengizinkan mereka untuk mengamati acara tersebut dapat membantu merangsang kultivasi mereka. Ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Rasanya jauh lebih baik daripada ketika saya baru saja bergabung dengan akademi. Betapa hebatnya jika saya bisa menonton tanggal butir takdir Laut Dewa dengan Donger. Saat dia memikirkan Wang Donger,
Huo Yuhao merasa sedikit sakit hati, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia mempercepat langkahnya saat menuju akademi dalam. Tanda pisah. Akademi itu sangat ramai. Huo Yuhao menaruh lencana muridnya di dadanya, jadi tidak ada yang menghentikannya. Namun, dia tahu lebih sedikit dari siswa sekarang bahwa beberapa batch telah lulus. Paling-paling, beberapa siswa berpikir bahwa dia berpakaian agak aneh, karena hampir semua siswa bangga mengenakan seragam akademi. Ketika Huo Yuhao berjalan ke tepi Danau Sigat, dia terpana menyadari bahwa langit masih cerah. Saat itu hampir malam, tetapi sudah ada orang yang duduk di tempat yang lebih baik. Dia datang ke suatu tempat di pantai yang dekat dengan danau itu sendiri, dan melihat seorang siswa halaman luar muda baru saja duduk. Ada tikar yang bisa menampung lebih dari 10 orang di tanah. Dia sepertinya baru saja selesai menyiapkannya, dan ujung-ujung keset ditekan dengan berbagai benda. Setelah selesai, dia merapikan tikar saat dia duduk dengan puas di atasnya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Junior, mengapa kamu mengambil begitu banyak ruang?" Siswa luar halaman itu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan menjawab, "Siapa bilang aku sendirian? Saya di sini untuk memesan kursi untuk orang lain. Ada lebih dari 10 dari kita. Mereka pergi untuk mendapatkan makanan, dan akan segera kembali." Petik 2. Huo Yuhao tertawa, "Kalian semua memang telah mengalokasikan tugasmu dengan baik." Siswa itu tertawa, "Ya. Jika kita tidak datang lebih awal, kita tidak akan memiliki tempat yang bagus. Kami sudah sangat lelah karena berkultivasi setiap hari. Ini adalah kesempatan bagus untuk bersantai. Kita semua menghargai kesempatan ini. Sangat baik untuk bisa menyaksikan bagaimana senior kita akan mencari cinta. Kami datang ke sini untuk menetapkan target kami sendiri." Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Bagus kamu tidak ke sini hanya untuk bermain skiff. Namun, juga bagus untuk mengambil nafas sesekali." Petik 2. Oh, pelajar luar ini merasakan sesuatu yang salah ketika dia mendengar bagaimana Huo Yuhao menasihatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Jubah Huo Yuhao menarik banyak perhatian. Setelah itu, dia melihat lencana di dada Huo Yuhao. Lencana yang diberikan kepada murid-murid halaman dalam berwarna merah. Ada juga gambar raksasa Shrek di atasnya. Sangat jelas terlihat pada jubah putih Huo Yuhao. "Ah, seorang senior dari halaman dalam. Apakah Anda seorang senior dari halaman dalam?" Siswa halaman luar itu langsung terkesan. Para murid halaman dalam di Akademi Shrek sangat dihormati. Mereka bahkan lebih dihormati daripada beberapa guru di halaman luar. Setelah semua, murid halaman dalam semua memiliki setidaknya 5 cincin jiwa. Yang lebih luar biasa bahkan memiliki 7 cincin. Jika ini adalah halaman luar, mereka sudah akan menjadi dekan. Selain itu, mereka semua muda, dan sangat berbakat. Para siswa halaman luar sudah berbakat, dan siswa halaman dalam bahkan lebih dari itu. Biasanya, siswa halaman dalam jarang berinteraksi dengan siswa halaman luar, karena mereka sangat sibuk dengan kultivasi mereka. Jadi siswa halaman luar ini sangat senang ketika dia bertemu dengan seorang murid halaman dalam. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Ya, senang bertemu denganmu, junior." Petik 2. Siswa halaman luar melompat dengan bersemangat. "Senior, aku dipanggil Jinsa. Teman-teman saya memanggil saya Sanbek. Anda bisa memanggil saya itu juga. Apakah Anda akan ke Pulau Dewa Laut?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Siswa halaman luar bergetar dengan kegembiraan saat dia bertanya, "Apakah Anda akan pergi ke tanggal buta pavilion Sigat malam ini?" Huo Yuhao tersenyum. "Ini adalah tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Anda mengatakan sesuatu yang salah." Petik 2. Aku terlalu bersemangat. Saya kehilangan kata-kata." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Aku akan ke sana." "Wow, bagus sekali, senior. Aku sangat iri padamu. Saya ingin tahu kapan saya bisa berpartisipasi," kata Jinsa bersemangat. Huo Yuhao melihat seragamnya, dia adalah siswa kelas 3 atau 4. Dari gelombang kekuatan jiwanya, sepertinya dia memiliki 3 cincin. "Kamu akan mendapat kesempatan jika kamu bekerja keras. Mari bekerja keras bersama, junior. Saya akan pergi dan mendaftar terlebih dahulu. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi." Saat dia berbicara, Huo Yuhao melambaikan tangannya sebelum dia terbang dan menuju pavilion Dewa Laut. "Sampai jumpa, senior." Jinsa balas melambai pada Huo Yuhao. Pada saat ini,
Huo Yuhao sudah lebih dari 10 meter jauhnya. Dia menyentuh permukaan danau dengan jari-jari kakinya saat dia berjalan menuju pavilion Dewa Laut. Bagi Huo Yuhao, ini sangat mudah. Namun, Jinsa dipenuhi dengan kekaguman dan iri hati. Saat dia menyaksikan Huo Yuhao perlahan menghilang ke kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, kapan aku bisa sekuat senior ini? Dia bisa terbang di atas air tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Dia sangat kuat, dia setidaknya harus menjadi kaisar jiwa. Petik 2. Tanda pisah. Huo Yuhao secara alami tidak tahu bahwa Jinsa sedang mengevaluasi seberapa kuat dia. Segera, ia mencapai Pulau Sigat. Setelah mencapai pulau itu, ia secara alami langsung pergi ke pavilion Dewa Laut. Dia tidak tahu di mana mendaftar untuk tanggal buta. Pavilion Dewa Laut setenang dan setenang biasanya. Udara yang menyegarkan dan harum memberi seseorang perasaan menyegarkan. Itu tak terlukiskan nyaman. Huo Yuhao berlutut di depan pohon emas dan dengan hormat membungkuk 3 kali. Setelah ini, dia berdiri dan berjalan ke pavilion. Pavilion Dewa Laut sangat sepi saat ini. Setelah masuk, dia tidak merasakan aura siapapun. Dia juga tidak bisa menggunakan deteksi spiritual, karena dia tidak ingin membuat para penatua khawatir. Dia merasa sedikit tertekan sekarang. Itu sudah malam, tetapi dia tidak tahu harus kemana pergi untuk tanggal buta takdir Laut Dewa. Bahkan tidak ada yang bertanya. Namun, pada saat ini, perutnya mulai menggeram. Dia belum makan dalam beberapa hari, dan perutnya menjijikkan. Saat dia berpikir untuk makan, Huo Yuhao mulai mengeluarkan air liur. Makanan di halaman dalam selalu sangat menggoda. Untuk memastikan bahwa para siswa dipelihara sepenuhnya untuk penanaman mereka, makanan di halaman dalam selalu dibuat dari bahan-bahan terbaik di benua, dan disiapkan dengan hati-hati. Tidak hanya makanan bergizi, itu juga sangat lezat. Itu adalah salah satu program yang paling dinikmati para murid halaman dalam. Ketika mereka masih di akademi, 7 monster Shrek akan terus mencari alasan untuk datang ke Pulau Sigat dan makan. Mereka tidak akan pergi tanpa mengisi perut mereka. Karena dia tidak dapat menemukan siapapun, dia pikir dia mungkin juga pergi ke kantin, di mana dia mungkin bertemu seseorang, dan juga makan. Huo Yuhao berjalan keluar dari pavilion Dewa Laut dan bergegas langsung ke kantin di halaman dalam. Saat itu waktu makan. Ketika dia pergi ke kantin, dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Selanjutnya, makanan di halaman dalam telah disiapkan. Beberapa orang mengantri, sementara beberapa sudah makan. Hei, bukankah ini Huo Yuhao? Tamu yang langka, bagaimana dia punya waktu untuk datang ke halaman dalam? Beberapa suara tidak ramah berbicara. Ketika Huo Yuhao menoleh, dia segera melihat wajah yang dikenalnya. Itu Wu Feng, orang yang telah menentangnya ketika dia pertama kali masuk ke akademi. Sudah lama sejak dia bertemu dengannya. Wu Feng tampak kurang seram daripada sebelumnya. Tubuhnya jauh lebih ramping, dan dia juga jauh lebih menggerahkan. Dia tampak sedikit seperti Ma Xiao Tao saat itu. Ning Tian duduk di sebelah Wu Feng. Ketika dia melihat Huo Yuhao, ekspresinya juga berubah sedikit aneh. Mereka telah melalui tes Love Quarrying di Yin Yang Love Quarrying Valley. Akhirnya, Ning Tian berhasil mengubah jenis kelaminnya, dari dia menjadi dia. Ketika dia kembali, Ning Tian menghabiskan waktu lama mencoba beradaptasi. Hanya karena bantuan Wu Feng dia berhasil beradaptasi secara bertahap untuk menjadi seorang pria. Pada saat yang sama, ia jatuh cinta dengan identitas prianya. Lagi pula, dia sekarang bisa secara terbuka bersama dengan Wu Feng setelah dia menjadi seorang pria. Dia juga bisa menjadi pewaris sejati dari Seven Treasures Glaze Sect. Setelah itu, mereka berdua berkultivasi bersama di halaman dalam. Karena kompatibilitasnya, mereka meningkat dengan sangat cepat. Mereka pikir Huo Yuhao tidak akan bisa mengejar kecepatan kultivasi mereka, karena dia terlalu sibuk di luar. Mungkin kesenjangan mereka sudah berkurang secara signifikan. Wu Feng, bagaimana kabarmu? Huo Yuhao menyapa Wu Feng. Pada saat yang sama, dia mengangguk pada Ning Tian. Secara alami, dia tidak akan berkomentar banyak tentang perubahan gendernya. Bukan hanya Wu Feng dan Ning Tian yang ada di sana. Setelah mendengar percakapan mereka, beberapa wajah yang familiar datang. Dai Huabin dan Zulu ada di antara mereka, bersama dengan Xie Huanyu. Mereka dulunya adalah sosok yang muncul di halaman luar. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu. Saat ini, Wu Feng, Ning Tian, Xie Huanyu, Dai Huabin,
dan Zulu telah menjadi murid elit dari halaman dalam. Saat mereka berkembang, generasi murid yang lebih tua, yang dipimpin oleh Zhang Lexuan, Han Ruoruo dan Wu Ming, sudah lulus. Mereka sekarang terlibat dalam beberapa perusahaan yang terkait dengan kota Shrek. Meskipun mereka tidak meninggalkan akademi, mereka bukan lagi bagian dari halaman dalam. Di antara generasi murid baru, Dai Huabin saat ini adalah yang terkuat. Dia sekarang hampir menjadi sage jiwa. Meskipun beberapa murid halaman dalam yang lebih berpengalaman lebih kuat daripada dia, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah salah satu tokoh terkemuka dalam generasi murid yang lebih muda. Ketika Dai Huabin melihat Huo Yuhao, dia tidak acuh dan bermusuhan seperti sebelumnya. Namun, dia juga tidak terlihat ramah. Dia mengangguk kembali sebelum menarik Zulu pergi untuk mendapatkan makanan mereka. Wu Feng mendengus dan menjawab, "Saya baik-baik saja, tapi saya pikir Anda tidak sebaik itu. Mengapa kamu di sini? Apakah Anda masih seorang murid halaman dalam? Saya belum pernah melihat Anda berkultivasi di halaman dalam." Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. "Tentu saja, saya belum resmi lulus. Saya di sini hari ini untuk mengikuti tes kelulusan." Petik 2. Mata Wu Feng cerah. "Tes kelulusan. Sepertinya Anda percaya diri. Tes kelulusan kami sangat sulit." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Biarkan saya coba. Jika saya tidak bisa, saya akan terus bekerja keras. Duduk, aku akan pergi makan." Ketika dia berbicara, dia berbalik dan pergi untuk mengambil makanan. Dia benar-benar sangat lapar sekarang. Tanda pisah. Makanan di halaman dalam sangat nikmat seperti biasanya. Huo Yuhao mendapat sebagian besar mentimun laut zamrud dan sebagian lagi daging naga rebus, serta beberapa nasi kristal kembang sepatu. Dia menemukan sudut dan mulai makan. Para murid halaman dalam di kantin bukan hanya orang-orang yang akrab dengan Huo Yuhao. Ada beberapa yang dia tidak kenal. Ada pria dan wanita lain yang ingin tahu ketika mereka melihat Wu Feng berbicara dengannya. Mereka semua adalah murid halaman dalam, tetapi mereka belum pernah melihat Huo Yuhao sebelumnya. Secara alami, mereka penasaran. Meskipun Huo Yuhao tidak terlalu tampan, dia memiliki aura yang sangat istimewa. Bahkan di kantin penuh elit, dia menjadi fokus perhatian semua orang ketika dia masuk. Tanda pisah. Wu Feng memutar bibirnya dan berbisik kepada Ning Tian, "Saudara Tian, bagaimana menurutmu kultivasi Huo Yuhao saat ini? Apakah kamu pikir dia seorang jiwa sage?" Petik 2. Ning Tian menjawab, "Saya kira begitu. Dia sudah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut sejak beberapa waktu lalu. Dia menikmati hak istimewa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita semua. Meski aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan selama ini, rasanya dia jauh lebih kuat dari sebelumnya." Petik 2. Wu Feng mendengus dan berkata, "Jadi bagaimana jika dia lebih kuat? Kami telah bekerja sangat keras baru-baru ini. Kami akan dapat menutup celahnya. Dia mekar lebih awal, tetapi jika dia tidak bekerja keras, dia akan segera menyusul. Saat kami berjudul Douluo, kami tidak tahu siapa yang akan lebih kuat." Petik 2. Ning Tian menggelengkan kepalanya saat dia terkekeh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, baik dia maupun Wu Feng tahu bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao dalam hal bakat. Wu Feng tidak akan mengakuinya hanya karena kesombongannya sendiri. Mereka semua tahu bahwa Huo Yuhao sudah lama melampaui level mereka. Mereka selalu memperlakukan Huo Yuhao sebagai target mereka. Adapun apakah mereka bisa mengejarnya, itu tidak diketahui. Mereka bukan satu-satunya yang memperlakukan Huo Yuhao sebagai target. Xie Huanyu dan yang lainnya berbisik pada saat ini, "Saya pikir akan sulit untuk mengejarnya." Dia bahkan mendirikan pagoda roh. Ketika kalian semua berada di 7 dering, apakah Anda akan memilih untuk bergabung dengan roh? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Xie Huanyu, Wu Feng dan Ning Tian saling memandang, dan tidak bisa menyembunyikan keinginan mereka. Mereka telah melihat betapa efektifnya roh. Saat ini, semua orang tahu bahwa spirit sangat meningkatkan kemampuan master jiwa. Jika roh digunakan dengan baik, itu bisa jauh lebih kuat daripada cincin jiwa. Bagi kebanyakan penguasa jiwa, menyatu dengan roh yang kuat untuk menjadi asal mereka, roh adalah yang terbaik. Setidaknya sampai sekarang, tidak ada yang menyatu dengan dua roh seperti yang dimiliki Huo Yuhao. Xie Huanyu merendahkan suaranya, "Jika kamu ingin menyatu dengan roh, yang terbaik adalah jangan menyinggung perasaannya." Dia memegang posisi penting di spirit pagoda. Bahkan para penatua di pagoda roh menghargai pendapatnya.
Jika dia menemukan trik, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Wu Feng ketakutan, dan menarik kembali permusuhan awalnya. Bagi para master jiwa jenius seperti mereka, kemampuan dan kultivasi masa depan mereka tidak bisa dianggap enteng. Ning Tian tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Huo Yuhao begitu kecil, dia tidak akan begitu sukses sekarang. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Namun, saya tidak berpikir dia hanya kembali untuk ujian kelulusan. Petik 2. Wu Feng tertegun ketika dia bertanya, jangan bilang kamu sedang berbicara tentang tanggal butir yang ditakdirkan oleh Dewa Laut malam ini. Ning Tian mengangguk dan berkata, dia mungkin berpartisipasi. Kalau tidak, mengapa dia kembali dalam 2 hari ini untuk mengikuti tes? Wang Donger hilang, dan dia belum lulus. Dia juga lajang. Menurut aturan halaman dalam, dia harus berpartisipasi. Petik 2. Ekspresi Wu Feng berubah aneh saat dia memandang Ning Tian. Ning Tian memerah dan bertanya, mengapa kamu menatapku? Semuanya di masa lalu. Petik 2. Wu Feng terbatuk dan berkata, tidak ada, aku akan mengawasimu. Ayo pergi dan tonton malam ini. Petik 2. Ning Tian mengangguk dan berkata, ayo pergi. Kita bisa menonton dari atas kapal. Petik 2. Tanda pisah. Ketika mereka mendiskusikan hal-hal, Huo Yuhao bersenang-senang dengan makanannya. Makanan itu tidak mengecewakannya. Saat dia makan, dia merasakan perasaan hangat di perutnya, yang perlahan mengalir ke lengannya. Dia merasa sangat santai, meskipun dia memiliki manifold misterius Ice Essence di tubuhnya, dan tidak perlu makan karena dia bisa mendapatkan nutrisi dari SS, itu jauh lebih memuaskan untuk mendapatkan kekuatannya melalui makan. Siapa yang tidak mau makanan lezat? Huo Yuhao sering kelaparan ketika dia masih kecil. Dia sangat menghargai dan menikmati makanan. Dia melahap semua makanannya dan tidak meninggalkan apapun di piringnya. Baru saja dia selesai makan, seseorang mengetuk mejanya. Huo Yuhao memakan seteguk nasi terakhirnya, bingung ketika dia mengangkat kepalanya. Gangguan saat makan tidak begitu tepat. Awalnya, dia pikir itu Wu Feng atau Dai Huabin. Namun, dia menemukan bahwa itu adalah pria parubaya yang tidak dia kenal ketika dia mengangkat kepalanya. Pria ini tampak seperti berumur 30 tahun. Dia tampak sangat khusyuk, dan bertanya dengan dingin, siapa yang menyuruhmu makan di kantin halaman dalam? Kamu siapa? Katakan namamu padaku. Apa? Huo Yuhao tertegun. Aku murid dari halaman dalam. Mengapa saya tidak bisa makan di halaman dalam? Petik 2. Pria parubaya itu mendengus. Apakah kita memiliki murid seperti itu? Bahkan tidak mengenakan seragammu. Petik 2. Ini, Huo Yuhao sedikit canggung. Maafkan saya, Anda harus menjadi guru di halaman dalam. Saya sudah lama tidak berada di halaman dalam, dan seragam saya tidak lagi cocok untuk saya. Itu sebabnya saya mengenakan sesuatu yang lain. Lihat, ini lencanaku. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao dengan cepat melepas lencananya dari dadanya dan menyerahkannya. Bab 506, dia adalah Huo Yuhao. Pria parubaya itu mengambil lencananya dan segera berbalik untuk pergi. Kau mengikutiku ke kantor urusan akademik. Dia mulai berjalan saat dia berbicara. Huo Yuhao tertegun sejenak. Orang ini sedikit tidak sensitif. Apakah dia pikir aku hanya pecundang yang mencoba mendapatkan makanan gratis? Tunggu sebentar, saya kira saya tidak punya waktu. Huo Yuhao buru-buru berdiri dan mengikutinya. Kenapa kamu tidak punya waktu? Pria parubaya itu mengerutkan kening, dan wajahnya masih sedingin dulu. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, saya di sini untuk berpartisipasi dalam tanggal butir yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Ekspresi pria parubaya itu penuh dengan penghinaan. Anda harus berpartisipasi dalam tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Anda akan mengikuti saya untuk menangani masalah freeloading ini. Saya tidak peduli jika Anda pernah menjadi mahasiswa dari halaman dalam. Paling tidak, Anda tidak dianggap satu sekarang. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Dan meskipun begitu, kembali ke halaman dalam untuk mendapatkan makanan gratis bertentangan dengan peraturan akademi. Ikuti saya untuk diselidiki, dan jika saya mengetahui bahwa Anda di sini sering melakukan freeload, bahkan jika Anda pernah menjadi mahasiswa dari halaman dalam, saya akan membatalkan status Anda sebagai siswa dan mengambil sertifikat kelulusan Anda. Petik 2. Huo Yuhao heran. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah ini serius hanya untuk makan? Selanjutnya, saya masih seorang siswa dari halaman dalam. Petik 2.
Pria parubaya itu tertawa dingin. Akademi terlalu lunak. Itulah alasan mengapa penjahat seperti Anda telah berkembang dan berhasil. Makanan di halaman dalam sangat berharga, bagaimana itu bisa diberikan kepada orang seperti Anda yang merobek orang begitu saja? Lihat saja berapa banyak yang sudah Anda makan. Apakah Anda tahu berapa nilai makanan ini? Petik 2. Pria parubaya ini telah menghentikan Huo Yuhao, dan suaranya tidak lembut sama sekali. Wu Feng, Xie Huanyu, Ning Tian, Dai Huabin dan Zhu Lu semua mendengarnya. Ekspresi mereka semua sedikit aneh pada saat ini. Namun, bahkan Wu Feng, yang tidak pernah ramah terhadap Huo Yuhao, tidak memiliki ekspresi sadis di wajahnya. Guru ini sedikit berlebihan. Bahkan jika seorang siswa yang telah lulus dari halaman dalam kembali untuk makan, bagaimana bisa menyebabkan sertifikat kelulusannya dilucuti? Sejak kapan Akademi Shrek menjadi begitu tirani? Huo Yuhao menghela nafas. Dia mungkin akan bereaksi dengan marah jika dia tidak berada di Akademi Shrek. Namun, dia selalu memperlakukan Akademi Shrek sebagai rumahnya. Dia menghormati setiap guru Shrek Academy, dan karenanya dia menekan amarah di hatinya ketika dia menurunkan suaranya dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Aku akan membayar makanan yang baru saja aku makan. Saya benar-benar tidak mampu menunda ini." Dia sudah berjanji pada kakak perempuan tertua sulungnya, dan mungkin akan mengalami masalah besar jika dia tidak terburu-buru dalam waktu. Bagaimana jika kakak perempuan tertua sulungnya tidak membiarkannya lulus? Membayar. Anda sedang berpikir untuk membayar sekarang. Pria parubaya itu langsung merasa seperti telah memegang ekor Huo Yuhao. Di mana kamu sebelumnya? Lebih jauh lagi, bagaimana aku tahu kalau ini adalah pertama kalinya kamu bebas dari akademi? Ikuti saya kembali untuk diselidiki. Kami akan meninjau kembali ini setelah investigasi selesai. Petik 2. Dia berbalik untuk keluar saat berbicara. Silakan tunggu, Guru. Ning Tian berjalan dan memblokir jalan Guru setengah baya ini. Kenapa aku belum melihatmu sebelumnya, Guru? Saya dapat memastikan bahwa dia adalah bagian dari halaman dalam. Petik 2. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Saya seorang guru baru yang menangani disiplin. Anda tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Anda. Nama Anda adalah Ning Tian, dan Anda berasal dari Seven Treasures Glaze Sect. Anda bisa menjaminnya. Apakah kamu yakin jika Anda melindungi dia, maka Anda juga akan dihukum? Petik 2. Ning Tian mengerutkan kening dan berkata, "Guru, dia sering tidak ada karena dia biasanya di luar menjalankan misi. Itulah alasan mengapa Anda belum pernah melihatnya. Meskipun Anda bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin, Anda tidak bisa begitu tidak masuk akal. Anda bahkan belum menanyakan namanya, jadi bagaimana Anda tahu dia bukan bagian dari halaman dalam? Jika ada seseorang yang paling layak makan di kantin ini sekarang, itu bukan saya, dan bukan orang lain di sini. Bahkan bukan kamu, itu dia." Pria parubaya itu sudah yakin ketika Ning Tian berdiri di depan untuk menjamin Huo Yuhao, tapi dia meletus dengan marah ketika mendengar kata-katanya. Apakah itu berarti seorang siswa memiliki status lebih tinggi daripada saya, sebagai guru? Apakah Anda tahu saya bisa menghukum Anda karena mempermalukan seorang guru atas apa yang Anda katakan, sesuai dengan aturan disiplin akademi? Petik 2. Omong kosong. Huo Yuhao dan Ning Tian sama-sama menahan diri karena mereka khawatir tentang akademi, tetapi ada seseorang di sini yang tidak memiliki temperamen yang baik. Wu Feng tidak akan mengatakan apa-apa jika pria parubaya ini menargetkan Huo Yuhao, tapi dia tidak akan memilikinya jika dia menargetkan Ning Tian. Emosinya yang berapi-api segera meledak saat dia tiba di samping Ning Tian dalam sekejap. "Kamu mencurigai identitas kita sebagai siswa di halaman dalam, tapi kami mulai mencurigai identitasmu sebagai guru. Kami belum pernah melihat Anda sebelumnya, jadi apa yang harus Anda buktikan bahwa Anda adalah seorang guru disiplin? Sejak kapan Akademi Shrek mengatakan bahwa mantan siswa tidak bisa makan di akademi? Kapan kita punya aturan ini? Anda mempermalukan diri sendiri. Tahan kami semua jika Anda bisa." Petik 2. Pria itu marah ketika Wu Feng berbicara kembali kepadanya. "Baiklah, kalau begitu aku akan membawa kalian semua. Aku ingin melihat apa lagi yang kalian semua katakan di depan peraturan akademi." Petik 2. Guru, kita harus masuk akal, dan itu diperlukan bahkan untuk seorang guru. Saya pikir Anda mungkin disewa dari luar, dan Anda pasti kesulitan melewati tes akademi. Jangan merusak dirimu sendiri. Xie Huanyu berkata dengan muram saat dia berdiri juga.
Dia bukan satu-satunya. Dai Huabin dan Zulu berjalan perlahan, dan mereka mengelilingi pria parubaya ini dari sisi lain. Murid-murid lain dari halaman dalam semua berdiri dan mengelilinginya. Setiap orang memiliki tampilan hitam di wajah mereka. Tentu saja, siswa tidak boleh menyinggung guru. Namun, ini adalah halaman dalam Akademi Shrek, dan siswa dari halaman dalam memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan siswa dari halaman luar. Di Shrek Academy, bahkan siswa dari halaman dalam bisa menjadi guru jika mereka mau pergi ke halaman luar. Kata-kata pria parubaya itu telah menimbulkan kemarahan publik. Meskipun sebagian besar dari siswa ini tidak tahu siapa Huo Yuhao, mereka semua memiliki sentimen yang melekat pada kantin akademi mereka. Jika setiap orang yang ingin kembali untuk makan gratis seperti yang dilakukan Huo Yuhao akan dihukum oleh akademi, dan bahkan mungkin memiliki sertifikat kelulusan mereka disita, yang membuat semua orang berkonflik. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka masih mengepung guru ini dari halaman dalam. Hentikan ini, semuanya. Ini hanya kesalahpahaman. Huo Yuhao buru-buru menyela. Dia melirik Ning Tian, dan tatapan syukur muncul di matanya. Ning Tian adalah yang pertama melangkah maju. Ning Tian tersenyum tipis dan berkata, kami tidak pernah berpikir untuk menyinggung dan berbicara kembali dengan guru kami, tetapi bukankah seharusnya guru juga menghormati siswa kami? Yuhao, kamu harus pergi karena kamu sibuk. Kami akan menangani ini. Feng, bisakah kamu mencari Din Kai? Saya baru saja melihatnya, dia masih berada di halaman dalam. Tolong minta dia untuk datang dan menangani ini. Jika kita benar-benar salah, maka kita akan mengakui kesalahan kita dan membiarkan akademi menghukum kita sesuka mereka. Kalau tidak, kita harus meminta penjelasan kepada akademi. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk ke arah Ning Tian dan berkata, baiklah, maaf untuk masalah ini. Itu adalah cara yang paling tepat untuk menangani masalah ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama dan bergegas keluar. Kamu mungkin tidak pergi. Pria parubaya itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Huo Yuhao. Aura di tubuhnya menyala pada saat yang sama, dan cincin jiwa dengan cepat bangkit dari bawah kakinya. Mereka tiba-tiba memancarkan kekuatan jiwa dan segera mendorong semua orang di sekitarnya beberapa langkah mundur. Huo Yuhao tidak berharap guru ini begitu tidak puas dengan hasilnya sehingga dia benar-benar akan memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Telapak tangan guru berisi keterampilan jiwa yang tangguh, dan 8 cincin jiwa telah bangkit dari bawah kakinya. Mampu menjadi guru di halaman dalam Akademi Shrek berarti dia cukup kuat. Namun, 8 cincin jiwanya tidak dalam kombinasi optimal. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 3 jiwa hitam. Meskipun itu dianggap baik, itu tidak dianggap banyak di halaman dalam Shrek. Cahaya dingin berkedip di mata Huo Yuhao. Dia telah menahan diri berulang kali, tetapi pria ini tidak tahu kapan harus berhenti. Bahkan orang-orang terbaik memiliki ambang, belum lagi Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangan kirinya, dan telapak tangannya segera menjadi berwarna hijau jade. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tapi dia menekankan tangannya ke telapak tangan pria parubaya begitu saja. Pria parubaya itu meraih telapak tangan Huo Yuhao. Dia telah memikirkan hal ini, dan menampilkan peringkat kultivasinya sebagai jiwa Douluo untuk mengintimidasi siswa-siswa ini dari halaman dalam. Seperti yang Xie Huanyu tebak, dia adalah anggota staf eksternal yang baru saja tiba. Seseorang sering merasa senang menjadi seorang guru di Akademi Shrek, dan itulah alasan mengapa ia secara alami merasa sedikit sombong. Hari ini, dia telah menyaksikan Huo Yuhao makan di kantin akademi tanpa seragamnya, sementara dia juga bertanggung jawab atas disiplin. Dia segera ingin membubuhkan kehadirannya di antara para siswa halaman dalam, tetapi siapa yang tahu bahwa dengan melakukan itu akan menimbulkan kebencian dari begitu banyak siswa. Dia sudah memikirkan hal ini. Dia akan menahan pelaku pertama sebelum dia mengintimidasi siswa lain. Kemudian, dia akan pergi untuk membuktikan apakah siswa berpakaian putih itu bersalah atau tidak. Ketika itu terjadi, dia akan memiliki kesempatan untuk maju atau mundur. Ketika dia meraih tangan Huo Yuhao, itu memberinya perasaan yang sangat hangat dan lembab pada kontak, tetapi sama seperti dia ingin mengumpulkan kekuatannya untuk menyalurkan kekuatan jiwanya ke Huo Yuhao, dia menyadari ketakutan dan kejutannya bahwa tangan Yuhao telah menjadi seperti tangguh seperti baja. Dia tidak bisa menggerakkan Huo Yuhao tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Guru tidak bisa menyerang siswa di akademi. Shrek adalah akademi, bukan penjara,
kata Huo Yuhao dengan suara rendah. Pria parubaya itu merasakan gelombang hawa dingin datang dari telapak tangan Huo Yuhao, dan seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Pada saat berikutnya, dia bisa melihat bahwa mata Huo Yuhao telah menjadi sangat dalam dan mendalam, dan dia merasa seakan seluruh jiwanya tersedot ke dalamnya. Huo Yuhao mengguncang pergelangan tangannya dengan ringan dan melemparkan tangan gurunya. Namun, dia masih tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah ke depan dan meletakkan kakinya di depan pria itu ketika aura hebat dari binatang buas meletus dari tubuhnya. Huo Yuhao mengendalikan aura ini, dan hanya siswa dalam radius kecil di sekitarnya yang bisa merasakannya. Itu termasuk Wu Feng, Dai Huabin, dan yang lainnya, yang dengan cepat tersandung ke belakang dengan wajah ketakutan. Pria parubaya itu tersandung mundur ketika aura ini mengintimidasi dirinya. Dia kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke tanah begitu saja. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia tidak pernah berharap pemuda ini yang berusia sekitar 20 tahun untuk memancarkan aura yang menakutkan. Itu seperti sesuatu yang berasal dari binatang buas dalam bentuk manusia. Huo Yuhao berbalik pada Ning Tian, yang juga memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia mengangguk ke arahnya dan berkata, "Pergilah sesuai dengan apa yang kamu katakan, dan undang Din Kai untuk berurusan dengan ini. Terima kasih untuk hari ini, semuanya, aku akan pergi sekarang." Huo Yuhao meninggalkan kantin dengan satu langkah, dan menghilang dari pandangan semua orang. Ning Tian dan Wu Feng bertukar pandang. Mata Ning Tian penuh dengan ketakutan, sementara mata Wu Feng penuh dengan kesal. Sudut mulut Wu Feng bergerak-gerak ketika dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya berbicara tentang melampaui Huo Yuhao, dan dia segera memberinya kekuatan. Bahkan jika guru ini tidak dianggap sebagai guru jiwa yang kuat, dia adalah jiwa Douluo. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi anggota staf eksternal yang bekerja untuk Shrek Academy? Tetapi bahkan seorang guru seperti ini tampaknya tidak bisa menolak Huo Yuhao sama sekali. Meskipun itu ada hubungannya dengan kecerobohannya, tekanan yang datang dari Huo Yuhao bahkan lebih menakutkan daripada titol Douluo. Selanjutnya, Huo Yuhao melepaskan genggaman guru dengan begitu mudah. Apakah itu berarti kultivasinya adalah? Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Mereka yang akrab dengannya, termasuk Xie Huanyu, Dai Huabin, dan Zulu, semuanya terdiam. Xie Huanyu memaksa tertawa dan berkata, "Kami akan selalu sedih jika kami terus membandingkan diri kami dengannya. Sepertinya kita tidak akan pernah bisa mengejarnya dalam kehidupan ini." Wu Feng berbalik dan pergi. "Aku akan mencari Din Kai." Para siswa lain dari halaman dalam datang dari keheranan mereka. Seseorang bergumam pelan, "Saya pikir senior itu mengatakan dia akan menghadiri Death Blade Death Gatsi. Saya harus buru-buru juga, ini sudah waktunya." Petik 2. Murid-murid lain yang masih lajang, terutama para gadis, berbondong-bondong keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka yang sudah memiliki pasangan tinggal di belakang dan mengepung guru yang sebelumnya sombong dan malang itu. Tanda pisah. Huo Yuhao juga bingung setelah meninggalkan kantin, karena dia lupa di mana dia seharusnya berkumpul untuk tanggal buta takdir Laut Dewa. Lupakan saja, aku hanya akan pergi ke tepi danau. Acara ini diadakan di danau, jadi tidak salah. Dia masih ingat di mana dia memulai waktu yang lain. Huo Yuhao segera mempercepat setelah dia memikirkan itu, dan berlari menuju tempat di mana dia terakhir berpartisipasi dalam acara tersebut, di mana dia telah melangkah ke danau. Huo Yuhao dengan cepat tahu bahwa tebakannya benar karena dia bisa melihat siswa dari halaman dalam, mengenakan seragam merah, berjalan menuju danau berpasangan dan bertiga. Mereka berjalan ke arah yang sama, dan jelas bahwa orang-orang ini akan menghadiri tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Dia tidak mungkin salah selama dia mengikuti mereka. Huo Yuhao sedikit sedih. Jika dia tahu yang lebih baik, dia akan menemukan seragam merah untuk dipakai. Pakaian putih saya mungkin agak terlalu mencolok ketika saya pergi ke Danau Sigat nanti. Tapi dia tidak peduli lagi. Dia akan mengambil risiko terlambat jika dia berubah, dan itu akan menimbulkan masalah besar. Bukan begitu, Yuhao. Kakak perempuan tertua hanya khawatir tentang mencari Anda, takut Anda tidak akan muncul. Tidak apa-apa selama kamu di sini. Dua siluet dengan cepat bergegas ke sisinya, dan Huo Yuhao segera merasa lega ketika dia melihat mereka. Mereka adalah kenalan lama. Guru Wang, kakak senior Han, salam.
Wang Yan adalah guru yang telah memimpin tim Huo Yuhao di musim pertama turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, dan dia bersama pacarnya, mantan siswa dari dalam halaman yang kedua setelah kakak tertua mereka, Zhang Lexuan. Dia adalah Han Ruoruo, yang sudah menjadi guru. Keterampilan jiwa Han Ruoruo saat itu masih meninggalkan kesan mendalam pada Huo Yuhao, dan dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa sekarang dia memikirkannya. Wang Yan tampak jauh lebih ceria dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu akhirnya kembali, Yuhao." Lexuan khawatir dari ingatannya sebelum ini, dan dia bahkan mengirim seseorang untuk mencarimu di Sekte Tang. "Tidak masalah selama Anda di sini. Ayo pergi, cepat, kita tidak bisa terlambat." Petik 2. Han Ruoruo tersenyum dan berkata, "Itu benar, kami tidak akan memaafkanmu jika kamu berani terlambat. Kakak perempuan tertua dan saya akan menjadi tuan rumah." Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Saudari senior tertua telah memerintahkan saya, jadi bagaimana mungkin saya berani terlambat? Saya pergi untuk mengambil sesuatu untuk dimakan di kantin, dan ketika saya selesai makan, saya menyadari bahwa saya lupa di mana kami seharusnya berkumpul. Sangat menyenangkan bertemu dengan kalian. Tetapi tidak masalah apakah saya di sana atau tidak. Jika bukan karena peraturan akademi, aku tidak akan berada di sini untuk berbagi kesenangan. Lagi pula aku di sini hanya untuk mengikuti gerakan." Petik 2. Mata indah Han Ruoruo bergetar sedikit ketika dia tertawa dan berkata, "Kamu masih harus ada di sana, bahkan jika kamu hanya ada di sana untuk menjalani gerakan. Ayo pergi." Tanda pisah. Mereka berjalan menuju danau bersama. Langit belum berubah sepenuhnya gelap, dan dia sebenarnya lebih awal dari dia kembali ketika dia pertama kali berpartisipasi dalam Si God Fated Blinded. Siswa laki-laki dari halaman dalam belum sepenuhnya berkumpul, sementara siswa perempuan secara khusus dibimbing di tempat lain. Huo Yuhao telah melalui tanggal takdir yang takdir Dewa Laut sebelumnya. Dia menatap permukaan danau yang bersinar dalam cahaya senja, dan jatuh sedikit linglung. Dia bisa mengingat dengan jelas bagaimana Donger muncul di depannya saat itu dengan penampilannya yang sebenarnya, bagaimana dia memanggilnya, idiot, dan bagaimana dia tampak seperti sedang lancang dan menyalahkannya sambil membawa sedikit rasa malu dan bahagia. Huo Yuhao tidak akan pernah melupakannya. Betapa hebatnya jika saya bisa kembali ke momen itu. Huo Yuhao mengepalkan tinjunya secara tidak sadar, dan perasaan serta kerinduannya akan Donger tiba-tiba terangkat ke tingkat tertinggi yang mungkin terjadi pada saat itu. "Apakah kamu baik-baik saja, Yuhao?" Han Ruoruo bertanya dengan heran. Kekuatan spiritual Huo Yuhao jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat itu, dan secara alami mengalir keluar saat emosinya melonjak. Aura spiritual yang hebat bahkan menyebabkan seseorang sekuat Han Ruoruo bereaksi kaget. Huo Yuhao terbangun dari ingatannya, dan buru-buru tenang ketika dia memaksakan senyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, kakak senior." Han Ruoruo balas tersenyum, "Selama kamu baik-baik saja, saya tuan rumah, jadi saya akan pergi ke depan dan sibuk. Kalian berdua bisa menunggu di sini. Seseorang akan datang ketika saatnya untuk memulai." Dia melambai ke Wang Yan dan Huo Yuhao dan pergi. Huo Yuhao memperhatikan mata Wang Yan saat mereka mengikuti Han Ruoruo, yang hanya mundur ketika dia tidak lagi terlihat. Huo Yuhao terkikik dan berkata, "Guru Wang, Anda jauh di dalam sungai cinta." Wang Yan tersipu, "Omong kosong. Biarkan saya memperingatkan Anda, Yuhao, saya salah satu penilai untuk ujian kelulusan Anda besok." Petik 2. Anda seorang penilai, maka Anda harus sedikit lebih lunak ketika saatnya tiba, kata Huo Yuhao dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Yan mencibir dan berkata, "Yuhao, biarkan saya mengingatkan Anda, jangan menganggap tes besok itu mudah. Banyak orang menunggu untuk menjagamu." Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak. "Jaga aku, mengapa?" Wang Yan menepuk pundak Huo Yuhao dan berkata dengan tulus, "Sepertinya kamu tidak begitu mengerti kriteria penilaian untuk siswa halaman dalam kita untuk lulus. Biarkan saya memberitahu Anda." Petik 2. Huo Yuhao buru-buru merendahkan dirinya dan berkata, "Terima kasih, Guru Wang. Apa yang sebenarnya akan terjadi?" Petik 2. Wang Yan terkekeh dan berkata, "Setiap siswa dari halaman dalam dapat dikatakan keajaiban yang dipilih oleh surga. Setiap dari mereka memiliki bakat yang luar biasa, dan mereka semua memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Kalian sama-sama luar biasa dan pekerja keras pada saat yang sama,
yang merupakan alasan mengapa kamu bisa berdiri di atas yang lain dan menjadi bagian dari halaman dalam. Jika Anda ingin lulus dari halaman dalam, maka Anda harus memenuhi standar akademi dalam setelan terkuat Anda. Karena itu, penilaian kelulusan halaman dalam berbeda untuk setiap siswa, dan setiap orang memiliki tugas yang berbeda. Petik 2. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao memiliki perasaan tidak menyenangkan tentang tes ini, meskipun kultivasinya sudah di 8 dering. Dia bisa tahu dari kata-kata Wang Yan bahwa mereka tidak berencana untuk bersikap baik padanya. Penilaian kelulusannya seharusnya hanya melalui gerakan, tapi sepertinya tidak mudah. Guru Wang, lalu bagaimana penilaian kelulusan ini akan dilakukan? Huo Yuhao berbisik. Wang Yan melanjutkan, saya tidak tahu bagaimana penilaian akan dieksekusi, tapi itu pasti tidak akan mudah. Saya pernah mendengar bahwa Penatua Suan secara pribadi merancang penilaian kelulusan Anda. Anda adalah yang termuda, yang belum pernah terjadi sebelumnya, anggota Paviliun Dewa Laut. Anda telah berkontribusi banyak ke akademi, dan akademi harus memelihara Anda dengan baik karena itu. Karena itu, penilaian Anda harus sangat ketat. Paviliun Dewa Laut akan bersidang untuk membahas tugas ujianmu, tapi aku tidak terlalu yakin tentang detailnya. Saya menduga tes ini tidak akan terlalu mudah, semoga berhasil. Saya hanya salah satu penilai utama untuk Anda besok, ada 7 total. Saya tahu bahwa Din Yan, Din Kai, Din Xian, dan Zhang Lexuan adalah beberapa dari 6 yang tersisa, tetapi saya tidak yakin siapa 2 lainnya. Petik 2. Rahang Huo Yuhao perlahan turun saat dia mendengarkan Wang Yan. Penilaian kelulusannya telah menyatukan Paviliun Dewa Laut untuk sebuah konferensi, dan dia memiliki 7 hakim. Apa yang terjadi tes besok? Guru Suan memperhatikan saya dengan cermat, dan akademi sepertinya tidak akan memberi saya waktu yang baik. Hidup ini terlalu sulit untuk dijalani. Wang Yan tertawa geli ketika dia melihat ekspresi Huo Yuhao yang tertekan. Baiklah, itu sudah cukup. Itu perhatian dan kepedulian akademi untukmu. Jika Anda tidak bisa lulus penilaian, Anda bisa terus belajar dan berkultivasi di akademi, paling buruk. Lihatlah kakak perempuan sulung Anda, dia menjadi guru di akademi. Kamu adalah bagian dari Paviliun Dewa Laut, jadi kamu bisa melakukan hal yang sama. Petik 2. Huo Yuhao memiliki rasa pahit di mulutnya. Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang, Guru Suan memaksanya untuk belajar tentang menempa alat-alat jiwa dengan benar, dan Huo Yuhao harus menghadirinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memalsukan tungku pil yang tepat, dan dia tidak bisa meningkatkan kekuatan keseluruhan Tang Sekte. Karena itu, ia harus lulus penilaian kelulusan besok, apapun yang terjadi. Huo Yuhao menjadi tenang saat pikirannya berhenti di sana. Dia akan menangani masalah saat mereka datang. Para guru masih tidak tahu bahwa ia telah resmi menjadi jiwa Douluo berantai 8, jadi penilaiannya seharusnya tidak terlalu sulit dengan keuntungan itu. Lagi pula, para guru akademi dan bahkan para tetua tidak tahu kedalaman penuh dari kemampuannya. Dia memiliki 5 roh yang kuat untuk mendukungnya, jadi bagaimana mungkin dia bahkan tidak lulus penilaian kelulusan. Huo Yuhao merasa jauh lebih baik setelah memikirkan semuanya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap pada saat ini. Cahaya menghiasi tepi danau Dewa Laut, dan Huo Yuhao bisa melihat dengan mata rohnya bahwa siswa halaman luar sudah membentuk lingkaran besar di sekitar danau. Itu terutama berlaku bagi mereka yang berada di depan, karena mereka terjepit tepat ke tepi pantai. Siswa laki-laki yang berpartisipasi dalam Blind Date, bersiap-siap. Seseorang berteriak pada semua orang, dan siswa laki-laki dari halaman dalam yang sudah berkumpul dengan cepat berkumpul di tepi danau. Cepat, pergi. Jangan terlambat, Wang Yan memerintahkan Huo Yuhao. Baik, Guru Wang, kamu harus tenang padaku besok. Anda juga telah mengajari saya, dan jika saya tidak dapat lulus penilaian kelulusan, itu tidak akan terlihat baik bagi Anda, bukan? Petik 2. Wang Yan tertawa dan berkata, omong kosong. Anda adalah bagian dari Paviliun Dewa Laut sekarang, dan status Anda jauh lebih tinggi dari milik saya. Selain itu, saya tidak pernah benar-benar mengajari Anda apapun, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Huo Yuhao tidak lagi punya waktu untuk terus mengobrol dengan Wang Yan, dan dia menghilang dan muncul kembali di tepi danau dalam sekejap. Ada begitu banyak mata yang mengawasi, dan bahkan jika dia hanya bergerak, dia harus sedikit serius. Pikirannya dipenuhi dengan ujian kelulusan besok, dan dia tidak punya banyak energi untuk berpikir tentang tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut.
Tanda pisah, tanda pisah. Permukaan danau itu gelap, dan sulit untuk melihat apapun melalui kabut yang berputar. Huo Yuhao tiba di tepi danau dan berdiri di belakang kerumunan siswa pria. Dia masih berpikir tentang bagaimana dia akan menghadapi ujian besok. Sebuah perahu besar berlayar dari kejauhan. Perahu itu benar-benar menyala, para guru dan tetua halaman dalam ada di sini untuk menghadiri upacara. Penatua Xuan duduk di depan kapal, memeluk botol anggur besar yang sudah lama tidak digunakannya. Ada sepiring kaki ayam di sampingnya, dan dia tampak sesantai dulu. Penatua Song, Yan Shaoze, Xian Liner, dan penatua lainnya, bersama beberapa guru halaman dalam, semuanya berada di atas kapal. Kai Meier adalah satu-satunya yang absen. Din Kai masih berurusan dengan guru malang yang baru saja diangkat. Ketika dia menemukan bahwa siswa dari halaman dalam yang diancam dan lencana yang telah dia sita adalah anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut dalam sejarah Akademi Shrek, dia tidak bisa lebih tertekan. Dia tidak bisa membuat tampilan kekuatan kepada siswa halaman dalam, dan sebaliknya, siswa halaman dalam memberinya sebagai gantinya, menggunakan prestise Huo Yuhao. Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ada siswa dari halaman dalam yang berpartisipasi dalam tanggal butir takdir Laut Dewa untuk pertama kalinya, dan ada beberapa yang pernah ke sini sebelumnya. Mereka yang telah berpartisipasi sebelumnya tahu apa yang sedang terjadi, sementara mereka yang ada di sini untuk pertama kalinya dipenuhi dengan antisipasi yang bersemangat. Kehidupan di akademi, semuanya belajar dan berkultivasi, tidak diragukan lagi basi dan kering. Kegiatan seperti ini untuk siswa pria dan wanita muda adalah kesempatan yang fantastis untuk menunjukkan kemampuan mereka, dan juga kesempatan yang baik untuk mendapatkan pasangan. Perahu besar itu tidak berlayar ke pantai, melainkan berhenti di tengah danau. Balok melesat keluar dari permukaan danau, dan cahaya berdesir di udara ketika siswa halaman luar yang ada di sini menyaksikan meletus dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Totalnya ada 16 berkas cahaya, semuanya emas pucat. Ada seorang gadis dalam gaun putih panjang berdiri diam-diam di atas setiap balok, dan ke-16 gadis itu berpakaian dengan cara yang sama. Mereka mengenakan topi bambu kerucut yang sama seperti sebelumnya di kepala mereka, dan kerudung putih sepanjang 3 kaki menutupi wajah mereka sepenuhnya. Berdiri di atas bunyi samar kolom cahaya, mereka seperti peri elegan di permukaan danau. Kecantikan transenden mereka sangat menarik. Cahaya di permukaan danau membangunkan Huo Yuhao dari perenungannya. Ketika dia menatap peri di permukaan danau, dia agak bingung, dan merasa seperti rambutnya berdiri di ujung. Perubahan emosional membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Iya nih. Bahkan jika dia hanya berada di sini untuk menjalani gerakan, bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia sekali lagi menjadi bagian dari tanggal buta takdir laut milik dewa. Semuanya hampir identik dengan kembali ketika dia pertama kali berpartisipasi. Saat itu, salah satu gadis di bawah topi bambu kerucut itu dongernya. Huo Yuhao merasa seperti sedang bermimpi ketika dia menatap pemandangan di depannya, dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Ke-16 gadis itu tersebar dalam satu file. Mereka menghadap ke tepi danau, hanya berdiri di sana dengan tenang ketika murid-murid laki-laki di tepi danau bersemangat untuk pergi. Para siswa halaman luar di tepi danau mungkin bahkan lebih bersemangat daripada siswa halaman dalam yang berpartisipasi, dan setiap sorak-sorai dan tepuk tangan lebih keras daripada yang terakhir. Tepat pada saat ini, 2 sinar cahaya putih yang sedikit lebih kuat melesat ke udara, dan 2 sosok lagi muncul. Keduanya sangat indah. Yang di sebelah kiri dibalut gaun putih yang mengalir, Han Ruaruo. Dia telah berhasil mendapatkan pakaian ganti dan bahkan merias wajah selama ini, dan seperti lotus salju yang mekar di gunung-gunung es ketika cahaya putih menerangi dirinya. Kakak senior tertua Huo Yuhao, Zhang Lexuan, secara alami di sebelah kanannya. Sama seperti dulu ketika dia pertama kali berpartisipasi dalam Si Blade Dead God Fated, Zhang Lexuan mengenakan gaun kuning panjang, seperti bunga tulip mekar yang tak tertandingi dalam keindahan. Para siswa halaman luar bersorak bahkan lebih keras ketika 2 wanita cantik muncul. Pantai Pulau Dewa Laut agak jauh, tetapi mereka masih jelas terdengar. Cinta adalah topik kekekalan, dan sesuatu yang paling dirindukan kaum muda baik pria maupun wanita. Para siswa halaman luar masih muda, dan akademi sangat ketat pada mereka. Kerinduan mereka sangat terpuaskan bahkan jika mereka hanya bisa menonton acara ini. Ini adalah pertama kalinya tanggal takdir nasib Laut Dewa dibuka untuk halaman luar untuk ditonton. Han Ruaruo mengangkat suaranya dan mulai berbicara.
Pertemuan nasib di Danau Dewa Laut. Cinta ditemukan dalam beberapa saat, ketika Shrek hidup selama 100 abad. Selamat datang, semuanya, pada malam yang indah di tepi danau lautan dewa ini. Tanggal butir takdir laut tahunan akan segera dimulai. Saya adalah tuan rumah malam ini, dan saya mewakili diri saya dan kakak perempuan tertua saya untuk mengucapkan semoga sukses kepada semua siswa dari halaman dalam yang berpartisipasi agar mereka dapat menemukan cinta yang mereka inginkan dan pantas dapatkan. Pada saat yang sama, selamat datang untuk semua penatua dari Paviliun Dewa Laut dan para guru yang ada di sini untuk menyaksikan. Saya berbicara atas nama siswa untuk menyatakan terima kasih yang tulus kepada guru-guru kami. Tanpa perawatan dan dukungan pasien Anda, kami tidak akan mencapai apa yang kami miliki hari ini. Kepada para junior kami dari halaman luar, jika Anda ingin mendapatkan cinta yang disetujui akademi, dan untuk mengakui kepada orang yang Anda cintai, maka Anda harus bekerja keras dan berkultivasi, dan mencoba menjadi bagian dari halaman dalam hari. Sorakan dan tepuk tangan merebak sekali lagi. Para siswa dari halaman luar, terutama siswa laki-laki, sepertinya mereka menggunakan stimulan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka harus menonton tanggal butir takdir Laut Dewa, kata-kata Hanruarwo yang cantik sudah cukup untuk membuat mereka lupa betapa lelahnya mereka dari kultivasi yang terus-menerus, dan mereka tidak sabar untuk kembali dan melanjutkan. Yan Shaoze sedang duduk di kapal besar. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya keputusan untuk membiarkan orang-orang kecil dari arloji halaman luar itu sangat benar. Ketika tanggal takdir Laut Dewa Laut telah berakhir, saya dapat menjamin bahwa mereka akan memiliki klimaks kultivasi. Acara baru saja dimulai. Saya yakin efeknya akan lebih baik di kemudian hari. Petik 2. Xian Liner mendengus dingin saat dia bergumam pelan, busuk. Tidak ada yang bisa dilakukan Yan Shaoze melawan sindirannya. Dia hanya bisa berhenti berbicara ketika dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhang Lexuan melanjutkan pidatonya. Suaranya melebar ketika ia berkata, sekarang, mari kita undang semua siswa pria yang berpartisipasi dalam kencan buta untuk mempersiapkan diri. 36 pilar akan muncul di permukaan danau setelah ini, dan siswa yang paling dekat dengan peri Dewa Laut kita akan melanjutkan ke putaran pertama. Para siswa di belakang tidak akan menerima posisi yang cocok di babak pertama. Jadi, perhatikan, semuanya. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda mendarat di daun lili air di mana pilar cahaya berada, Anda akan mengambil tempat itu. Jangan jatuh ke dalam air, karena itu akan melucuti Anda dari hak Anda untuk melanjutkan di tanggal butir takdir laut milik dewa. Bersiaplah, semuanya. 3, 2, 1, mulai. Petik 2. 36 pilar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari bawah permukaan danau. Pilar-pilar ini dipisahkan dengan rapi menjadi 3 baris, setiap baris berjarak sekitar 5 meter dari satu sama lain, dan didistribusikan secara merata sekitar 100 meter dari siswa perempuan, kira-kira 200 meter dari pantai. Para siswa dari halaman dalam segera membuat gerakan mereka begitu Zhang Lexuan selesai berbicara, seperti sambaran petir saat mereka dengan cepat menerjang pilar-pilar cahaya itu. Mereka semua ingin menang dan menunjukkan kemampuan mereka, karena itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan hati gadis-gadis yang mereka sukai. Huo Yuhao adalah satu-satunya yang tidak segera bergerak. Semua yang ada di hadapannya sama seperti bagaimana dia dan Donger telah memperbaiki hubungan mereka. Meskipun orang-orang berbeda, semua yang ada di depannya tampak identik. Para siswa laki-laki sudah melayang ke udara ketika mereka bergegas menuju pilar-pilar itu, dan Huo Yuhao perlahan-lahan melayang keluar dari tepi danau. Dia tidak menunjukkan kemampuannya saat dia mengikuti di belakang, dan terakhir saat dia mendarat di lili air. Namun, dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya sama sekali, dan dia bahkan menggunakan imitasi untuk mengganti pakaian putihnya menjadi merah. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian, karena dia hanya akan melakukan semua itu. Yang harus dia lakukan adalah menjaga profil rendah. Semua siswa sudah berada di tempatnya. Para siswa yang telah mendapatkan posisi di baris pertama semuanya sangat gembira, dan tersenyum senang. Segalanya sulit pada awalnya, dan mereka memiliki keuntungan besar karena mereka telah menyelesaikan langkah pertama dengan benar. Mereka adalah satu-satunya yang memiliki pertengkaran ini, dan itu berarti mereka dapat dilihat langsung oleh para wanita muda. Takdir kencan takdir Dewa Laut bukan hanya kesempatan untuk mengaku, itu juga kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka. Siapa yang tidak ingin akademi memperhatikan dan memperhatikan mereka?